Terus akhirnya saya nemu si lulur itu. Tempatnya agak disembunyikan. Pas saya buka, warnanya hitam pekat kayak comberan. Dan saya yakin pasti itu ada yang aneh gitu. Terus saya ngomong sama teman-teman saya yang lain, saya nemuin ini nih. Dan tak cium ya, baunya nggak enak. Perasaan kemarin saya lihat suratnya nggak mau, kok tiba-tiba dalam waktu 2 hari tiba-tiba kok udah ngobrol, tatapannya seperti orang jatuh cinta. Berarti kayak kepelet gitu ya Mbak ya? Hadir kembali bersama kami di malam hari ini. Dan di malam ini ada kedatangan tamu narasumber baru yang bernama Mbak Ajeng dari kota Sidoarjo. Dan Mbak Ajeng ini dulunya pernah merusak suatu barang yang di dalamnya itu ada jinnya. Dan bagaimana kisah lengkapnya tadi biar diceritakan sama Mbak Ajeng langsung. Dan mari kita sapa dulu. Apa kabar Mbak Ajeng? Sehat Mas. Gimana nih? Tadi perjalanan ke sini hujan nggak? Ya hujan dikit-dikit. Hujan dikit-dikit ya. Lancar tapi di sini. Alhamdulillah lancar. Iya, katanya nih pernah merusak suatu barang yang di dalamnya itu ada jinnya tuh gimana tuh Mbak? Ya itu kayak lulur tapi isinya comberan, warnanya kayak comberan. Itu punya teman saya. Tapi buat lulur ini. Enggak tahu sih, cuma dia itu naroknya di tempat lulur. Jadi biasanya kalau perempuan itu pasti punya lulur kan. Dan dia itu punya kayak lulur Bali, cuma dalamnya itu warnanya hitam. Oke. Kayak comberan tuh. Oke, ditahan dulu Mbak Ajeng biar sobat semua penasaran nih. Dan bagi sobat semua yang penasaran, tonton sampai akhir ya sobat biar tidak salah paham. Dan mari kita mulai. Tahun 2015 waktu saya kelas 2 SMA. Jadi waktu itu saya punya teman yang dia itu jarang punya teman. Jadi teman-temannya itu anak di bawah usia dia semua. Akhirnya karena saya merasa iba, saya temenin dia. Saya pinjemin baju karena baju-baju dia tuh mohon maaf agak kuno-kuno gitu. Saya pinjemin baju-baju saya, jilbab gitu. Waktu itu kondisinya kan di pondok pesantren kayak gitu. Terus saya deket sama seseorang guru ngaji saya, selisih umurnya 3 tahun. Jadi ketika saya masuk situ dia baru lulus. Karena dia sudah lulus, akhirnya dia ngajar ngaji waktu saya kelas 2 SMA. Ini di mana Mbak ini? Di Semarang. Di Semarang. Waktu saya masih sekolah di Semarang. Nah, singkat cerita, saya sering cerita tentang si teman dekat saya ini ke teman saya yang satunya, sebut aja namanya Iin lah. Saya sering cerita ke Iin. Habis itu saya cerita ke Iin kalau ternyata ibu saya nggak terlalu suka sama si teman dekat saya ini. Iinnya ngomong, oh ibu aku kalau punya menantu seperti itu pasti seneng kayak gitu. Nah dari situ saya kok perasaan saya kok nggak enak, kenapa dia ngomong seperti itu. Setelah kejadian itu saya dibilangin teman-teman kalau si Iin ini suka ngirim surat ke teman dekat saya ini. Cuma pas saya dikasih tahu suratnya, jawabannya nggak mau. Nah selisih 2 harian tiba-tiba saya teman dekat saya ini nggak ada kabar. Biasanya ngirim surat atau apa nggak ada apa-apa. Tiba-tiba saya lihat mereka berduaan di ruang kelas tempat ngajar kayak gitu. Nah dari situ saya mulai aneh. Saya mulai memperhatikan si teman saya Iin ini. Si Iin juga mulai ngejauh dari saya. Dia juga udah nggak pernah pinjam baju lagi. Dia bisa belanja sendiri. Habis itu saya mulai selidiki. Saya mulai fokuskan lihat ke Iin ini. Pas nggak sengaja dia naik ke lantai 2 sekolah itu,
dia kan naik tangga gitu. Saya lihat dari bawah, loh, kok dari samping kok kayak bukan Iin, saya lihat gitu. Jadi dari samping tuh dia mukanya kayak pucet gitu, putih-putih pucet gitu. Kalau dulu di asrama kan anak-anak tuh rata-rata bersih semua, putih-putih gitu. Nah dia naik tangga itu kayak, loh kok kayak bukan Iin, saya lihat dari samping. Habis itu saya ikuti naik ke atas, saya lihat dari depan, ya mukanya Iin. Tapi kalau saya lihat dari samping, dari kejauhan kok beda. Akhirnya saya fokusin lagi, saya selidikin lagi. Dia itu kalau mandi kok lama kayak gitu. Sampai kadang-kadang 45 menit, 1 jam, 1 jam lebih. Padahal kan kamar mandi tuh ngantri, dia tuh lama. Habis itu saya lihat satu barang kayak lulur gitu, cuma saya udah lupa casingnya kayak apa. Nah itu yang sering dia bawa mandi. Cuma setelah dia mandi itu dia simpen di lemari. Saya pikir kayaknya itu barang penting kayak gitu. Akhirnya saya cerita ke teman-teman yang lain, ke kamar sebelah tentang apa yang saya alami, cerita tersebut. Habis itu teman-teman merasa iba mau bantu saya. Oke, tak bantu, lihatan barang itu apa isinya. Akhirnya termasuk teman dekat saya juga, 5 orang itu jaga di depan pintu. Saya sama 3 orang lainnya buka lemari gitu. Tapi saya ngebuka-buka. Yang 5 jaga depan, yang 3 bantuin saya di depan lemari itu. Saya cari barang itu, nggak nemu apa-apa. Terus akhirnya saya nemu si lulur itu. Tempatnya agak disembunyikan. Pas saya buka, warnanya hitam pekat kayak comberan. Dan saya yakin pasti itu ada yang aneh gitu. Terus saya ngomong sama teman-teman saya yang lain, saya nemuin ini nih. Dan tak cium ya, baunya nggak enak. Warnanya hitam pekat. Terus nggak tahu kenapa saya kayak ada yang berisik, campurin aja sesuatu kayak gitu. Campurin aja sesuatu. Terus awalnya mau tak kasih tepung gorengan. Cuma saya mikir kalau tak kasih tepung gorengan pasti nanti tumbuh jamur. Nanti ketahuan. Jadi tak kasih aja bedak bayi. Jadi kalau di pesantren itu dulu pakainya bedak bayi. Tak kasih bedak bayi sedikit, terus tak aduk, tak campur, tutup lagi, rapi, tutup, selesai. Oke, semuanya selesai. Habis itu malam harinya dari kamar sebelah yang semua bantu saya, ada 7 atau 10 orang tidur bareng di kamar saya. Tidur bareng. Paginya itu kan jam 3 pagi pasti sudah dibangunkan. Semuanya itu cerita. Aku tadi malam mimpi Kunti. Semuanya. Saya juga. Nah, Kunti semua yang kita lihat itu di satu tempat, yaitu di atas lemari itu. Ya, bentuknya kayak gimana tuh, Mbak? Jadi dia tuh cantik, putih terang gitu, nggak nyeremin, enggak gitu. Tapi putihnya putih kain, bukan putih kulit manusia yang kuning langsat, bukan. Pakaiannya putih, jadi dia tuh ini loh, ongkang di atas lemari gitu loh. Cuma mukanya nggak begitu jelas gitu, cuma kelihatan putih gitu aja. Dan semuanya lihatnya itu bukan lihat mata terang, bukannya. Jadi kondisi kita tidur tapi kita dimimpikan di atas lemari itu, dan lihatnya sendiri-sendiri dalam mimpi sendiri-sendiri. 10 orang itu ya. Nggak selang lama dari kejadian itu saya sakit. Teman-teman saya yang parah kan, saya sakit. Nah, ada satu teman saya yang baru pindah sekolah, dia agak berani lah anaknya. Jadi kalau di pondok pesantren itu kan tidak boleh keluar. Dia karena lihat saya sakit, dia iba, saya dibawa ke rumah sakit. Pas sampai rumah sakit itu dicek, sampai cek lab itu nggak ada penyakitnya apa-apa. Badan saya adem. Tapi kalau di pondok pesantren itu menggigil, panas, dingin. Teman-temannya juga? Enggak, saya aja. Karena kan mungkin saya yang ngerjain itu, yang ngasih bedak bayi ke lulur itu. Teman-teman saya cuma lihat sekali aja. Habis itu saya sakit. Makin hari saya rasa saya ngerasanya makin parah gitu. Cuma teman-teman saya ngelihat saya biasa aja, ya kayak orang sehat. Tapi yang saya rasain itu saya sakit gitu. Pokoknya yang saya rasain panas, dingin, menggigil. Habis itu
saya telepon ke ibu saya minta pindah gitu. Dan alhamdulillah sama ibu saya langsung dibawa pindah. Hari itu juga ibu saya jenguk saya langsung dibawa pindah. Pulang dari pondok pesantren itu langsung diampirkan ke rumah sakit. Berapa hari tuh Mbak Apanya? sakitnya? Yang waktu di pondok itu paling baru semingguan yang saya rasain. Cuma makin lama tuh badan ngerasa makin berat, panas, menggigil. Tapi teman-teman saya ngelihatnya saya biasa aja. Tapi sebenarnya yang saya rasain sakit gitu. Nah pas terakhir saya diajak pindah, arah pulang itu diampirin ke rumah sakit. Kalau di desa ya puskesmas lah. Sampai puskesmas saya itu enggak, badan saya adem, padahal tadinya panas tinggi, adem, nggak ada penyakit. Dibawa ke UGD nggak ada penyakit. Susternya ngomong, Pak Bu ini anaknya nggak ada penyakitnya, jadi nggak bisa diinfus. Tapi bapak saya ngotot, yang penting infus saja Mbak, nggak ada penyakitnya nggak apa-apa, yang penting infus saja, anaknya soalnya ngerasa sakit gitu. Dan saya lihat memang anaknya sakit, pucat mukanya gitu. Jadi tuh waktu saya dibawa pindah itu muka saya tuh putih-putih pucat itu, sama seperti si Kunti itu tadi, mirip-mirip kayak gitu. Habis itu saya diinfus kan, baru dirawat beberapa jam. Ada temen ibu saya yang jenguk, setengah tua lah dia umur, muka-mukanya ngajak salaman saya. Nah saya mikir nih, biasanya kalau saya diajak ketemu teman ibu saya atau intinya teman-temannya itu udah nggak ngajak kenalan karena sudah tahu kalau anaknya kan. Ini tuh ngajak kenalan, habis itu tuh nadanya tegas dan melotot gitu, ngomong kamu siapa gitu. Nek Jawanya ya awakmu sapa gitu. Lah saya agak kaget, kok gitu sih tanya gitu. Dalam hati saya tuh, kan awak wis ero nek aku anak ibuku, lapo takok meneh kan gitu. Cuma tuh mulut nggak bisa ngomong. Nah tanya yang kedua itu, awakmu sopo, lebih keras nadanya. Nah saya mau jawab gitu, mau ngomong ajeng gitu tuh, mulut tuh udah kekunci, nggak bisa ngomong. Tapi kayak ngerasa saya tuh, batin saya paling dalam, saya tuh ngelihat orang itu, tapi luar saya tuh kayak ada luarnya lagi gitu loh. Jadi saya tuh mau ngomong itu nggak bisa mangap. Habis itu terus hilang kesadaran. Nah bangun-bangun saya dikasih aqua, disuruh minum. Udah tak minum beberapa detik langsung muntah parah. Muntahnya tuh bener-bener sampai perutnya kosong itu, muntah banyak banget. Terus habis itu sorenya sama ibu saya disuruh minum lagi. Tak minum secenglekan, beberapa detik muntah parah lagi. Nah karena saya dulu di pondok, saya mikirnya kayak saya takut musrik gitu. Jadi saya ngomong sama ibu saya, Bu airnya dibuang aja, saya takut soalnya gitu. Tapi sebenarnya setiap saya habis minum air itu, kan saya baru minum 2 kali. Minum pertama itu badan saya langsung agak enteng, kedua agak entengan lagi kayak gitu. Habis itu saya ngomong sama ibu saya kalau dibuang aja karena saya takut musrik. Akhirnya sama ibu saya dibuang di kloset, tapi nggak ngomong ke orangnya. Setelah kejadian itu saya ngerasain badan saya agak enteng. Saya ngomong sama ibu saya mau pulang aja. Jadi saya di puskesmas itu kalau nggak salah cuma 2 hari aja. Terus dibawa pulang, sampai rumah itu badan saya panas lagi, menggigil banget. Sampai yang ngigo, jadi ngigo ngelihat ngelihat tempe itu banyak tumpuk-tumpuk gitu. Sampai ngigo kan, kalau di pondok dulu tuh sering makan tempe. Nah saya tuh suka ngambilin tempe mentah itu loh, tak makan. Itu tuh sampai ke bawah, tempe semua tempe di dalam kamar itu, semua tempe kayak gitu lah. Tiba-tiba saya tidur itu, kunti yang saya lihat di atas lemari waktu saya masih di Semarang itu ada di situ. Tapi kondisinya saya tuh merem, cuma saya bisa lihat dia itu bener-bener di atas muka saya ini, bener-bener di atas muka. Dan saya apal banget mukanya itu. Saya lihat yang di atas lemari teman saya Iin itu, dia ngomong gini sambil muterin saya gini. Jadi saya tuh tidur tapi kayak ngerasanya kayak diputerin, ngomong kalau
awas saya awakmu wis ngerjani Iin ditenono awakmu tak bales, ngomongnya gitu. Cuma saya nggak paham dia maksudnya ngebales apa. Nah, sejak dia ngomong itu, dia nyebutin namanya langsung, saya terus jadi kepikiran, oh berarti selama ini saya itu sakit dibuat-buat sama si Iin, pikir saya kayak gitu. Tapi setelah saya selidiki lagi, kemarin juga saya sempat teleponan ke orangnya, saya benar-benar tanya, saya juga minta maaf kalau saya punya salah karena mungkin gara-gara saya dia jadi dimusuhin, katanya dimusuhin satu pondok pesantren, nggak ada yang mau temenan sama dia, jadi lebih parah gitu. Jadi fitnah ya timbul ya, kayak fitnah gitu. Bukan, kalau yang saya sakit itu kan saya dari statement diri saya sendiri, jadi saya belum ngomong ke orang-orang. Oh belum ngomong. Jadi kan saya mikirnya kalau saya itu diguna-guna sama dia. Soalnya si Kunti ini nyebutin nama dia langsung, ngomong kalau awakmu gawe Iin titenon awakmu tak bales gitu. Nah, saya tanya langsung ke orangnya, saya telepon. Intinya saya minta maaf kalau saya punya salah karena gara-gara masalah dulu saya cerita ke teman-teman, kamu jadi dimusuhin banyak orang. Iya, saya sampai dilabrak, saya sampai dimusuhi satu pondok, sakit hati, tapi saya nggak pernah yang namanya ngedukunin kamu, katanya gitu. Saya kan tak tanya berkali-kali, ya saya rasa jawabannya memang benar, jujur. Dia nggak pernah ngedukunin saya. Ternyata Kunti itu marah karena saya ngeganggu si lulurnya itu. Gitu. Jadi si Kunti itu tadi ternyata balas dendamnya karena saya nyampurin bedak bayi ke lulur si punyanya Iin itu. Jadi si Iin ini sebelum pakai lulur itu biasa aja, pas pakai lulur itu dia tuh jadi kayak berubah jadi cantik banget, jadi putih berseri kayak gitu, bersih kulitnya kayak gitu. Kemarin saya telepon, ininya orangnya nggak guna-guna saya, tapi orangnya memang mengakui kalau punya barang itu, dan dia penasaran, kamu campurin apa lulurnya? Saya campurin cat eye. Ya saya minta maaf saya ngelakuin itu karena saya penasaran, saya bilang kayak gitu. Jadi nggak ngerti nggak lulur itu Iinnya dapat dari mana? Saya nggak berani tanya sih, karena dulu aja saya sampai sakit kayak gitu, jadi saya ngomong sama dia tuh bener-bener hati-hati banget gitu, jadi saya nggak berani tanya itu dari mana. Kalau orang-orang satu pondok tahu nggak pakai lulur tadi yang Iin jadi cantik tadi loh? Pastinya tahu, karena kan saya waktu ngasih bedak ke lulur itu kan saya ngajak 10 orang tadi. Tapi cerita waktu sama Iin kan banyak kan udah ini ngobrol langsung kan, tapi cerita ke teman-teman nggak? Ya, waktu itu ya cerita, makanya dia sampai ngomong ke saya waktu kejadian itu saya sampai dimusuhi satu pondok karena saya cerita ke teman-teman yang lain. Ya pasti namanya dulu masih kecil-kecil semua, ngelihat kayak gitu ya pasti negatif pikirannya, kok masih kecil sudah pakai kayak gitu kan. Tapi motifnya Iin pakai itu belum tahu ya. Motifnya kayaknya karena dia naksir sama si ini teman dekat saya itu. Masih pada ini ya, usianya kan belum dewasa pakai kayak gitu-gitu ya. Karena kan pertama dia itu sama saya selisihnya 4 tahun. Jadi saya lahir tahun 99, dia tahun 95. Terus kedua, dia dari kecil itu sudah masuk pondok pesantren. Jadi dia SD atau TK. Jadi kalau di pondok pesantren itu kalau yang ngaji kitab justru orang-orangnya malah paham hal seperti itu. Padahal pesantren lo ya, tapi kok pakai kayak gitu? Apa? Nggak cerita-cerita nih sama Iin tuh. Kenapa gitu? Nggak tahu juga sih. Cuma saya waktu itu dapat insting kayak gitu, makanya saya selidikin aja. Ternyata bener nemu si lulur itu. Kayaknya yang bikin dia jadi cantik berseri ya lulur itu. Dan beliau mengakui penasaran sama saya,
lulurnya dikasih apa kayak gitu. Tapi pernah nawarin nggak? Enggak ya? Nggak pernah, orang dia sembunyi-sembunyi. Jadi pas dia temenan sama saya, dia belum pakai. Nah pas dia naksir sama si teman dekat saya ini, dia baru mulai pakai. Dan benar dia itu berubah. Jadi tadinya misalkan kayak biasa aja, kalau orang sekarang tuh belum oplas, setelah pakai itu tuh kayak orang oplas gitu loh. Lulurnya itu seperti apa Mbak ya? Tempatnya itu kecil kayak lulur Bali. Lulur Bali. Kayak lulur Bali tempatnya. Bunder gitu. Iya, bulat, kecil, ya nggak terlalu kecil sebesar ukuran lulur Bali. Cuma kalau pas dibuka itu warnanya hitam pekat, dan itu pekatnya itu bukan pekat seperti masker muka, itu bukan. Jadi dia itu benar-benar kayak comberan ada tanahnya gitu loh. Benar-benar kayak ngambil dari got comberan itu, benar-benar itu. Baunya ya nggak enak. Tapi kok kepikiran ya sampai itu kok punya inisiatif sampai bedak gitu? Kan dari mana tuh bedak itu? Nggak tahu, saya kan katanya dibisiki campur aja sesuatu, pasti nanti udah nggak ngaruh lagi gitu. Karena kan saya merasa kehilangan. Saya sama si teman dekat saya ini suka sama suka. Nah si teman saya Iin ini juga sudah punya calon sendiri, karena dia waktu itu saya usia 15, dia 19, pastinya sudah punya calon sendiri. Dianya juga cerita punya calon. Jadi saya istilahnya baru kesemsem, si teman dekat saya ini juga sama-sama kesemsem sama saya, baru sama-sama kesemsem. Tiba-tiba kok deket sama si teman dekat saya juga ngerasa sakit hati gitu loh. Temen saya yang nggak punya temen, saya temenin, saya pinjemin baju, maksud saya pinjemin baju itu pakaiannya biar normal, biar dia punya teman banyak kayak anak-anak lain. Ternyata kok malah nyianati saya, makanya tak selidiki. Berarti hitungannya ini kayak apa ya? Kayak susuk ya? Ya biar pelet orang gitu ya. Kayaknya mirip gitu sih, cuma berbentuknya loh. Tapi responnya temennya Mbak Ajeng gimana tuh? Sebelum pakai sama yang sesudah? Yang teman dekat saya. Atau yang Iinnya? Yang teman dekat Mbak Ajeng. Nah itu tadi yang saya cerita. Jadi sebelum saya ngelihat si Indah cantik, saya lihat suratnya itu balesnya kayak aras-arasan, nggak mau gitu. Males. Nggak mau. Misalkan saya masih ingat suratnya itu waktu itu kayaknya tuh gini, "Kang, kok sore gelem gak ketemu aku neng jendela?" gitu. Nah dibalesi sama si teman dekat saya ini, balesinya ORA besar-besar gitu. Setelah saya lihat surat itu 2 hari kemudian, saya tuh ngelihat mereka ngobrol di ruang kelas kosong. Itu kayak orang udah jatuh cinta pandangannya. Nah gitu, dari saya kan langsung gitu kan loh. Perasaan kemarin saya lihat suratnya nggak mau, kok tiba-tiba dalam waktu 2 hari tiba-tiba kok udah ngobrol, tatapannya seperti orang jatuh cinta. Berarti gak kepelet gitu ya Mbak ya? Dan bener setelah kejadian itu udah bener-bener lepas dari saya. Udah bener-bener lepas. Jadi kabarnya Mbak Iin sekarang gimana sekarang? Sekarang kemarin saya teleponan sih, ya sudah berkeluarga, sudah punya anak. Saya juga menyampaikan permintaan maaf, walaupun waktu itu saya juga sebagai korban, tapi beliau juga karena dari cerita saya, beliau juga ngalami dikucilkan, dimusuhi, jadi saya minta maaf atas apa yang dia terima. Saya juga bilang sama beliau, Mbak udah gak usah dendam sama aku lagi, walaupun sekarang harus berhubungan sama aku lagi, mengulik luka lama lah istilahnya gitu, karena aku juga ternyata ngalamin hal yang sama. Jadi plot twistnya yang Kunti tadi maksud kowe bakal tak bales, saya tuh bener-bener ngalami apa yang Iin alami, bahkan lebih parah. Ya dikucilkan, dijauhi sama orang-orang, susah cari teman, sampai sekarang. Kalau sekarang sudah balik sedikit-sedikit, sudah mulai gampang punya teman. Dulu itu bener-bener saya kayak ngerasa saya jadi indah gitu, susah cari teman,
susah deket sama orang-orang, bahkan gak kenal pun istilah itu ngeliat saya tuh kayak apa sih kue gitu, kayak udah gak suka gitu. Dan kemarin waktu saya terakhir nganterin ibu saya berobat, ada orang pintar yang tanya ke saya, mbaknya ini badannya pernah isi ya gitu. Saya spontan ngomong iya pernah. Karena kenapa saya jawab kayak gitu, karena dulu waktu saya sakit itu kan badannya dikendalikan, jadi saya mau jawab itu udah nggak bisa itu. Waktu ditanya jawab nggak bisa itu, jadi saya ngerasa dikendalikan, jadi saya berpikir badan saya diisi itu. Sampai sekarang itu kayaknya masih ngikut. Wah, berarti sampai sekarang ikut? Masih ngikut kayaknya, suka ngikut. Soalnya kemarin orangnya tanya ke saya mau dibersihkan nggak gitu, tapi saya tanya ke mbak yakin mau dibersihkan gitu. Cuma saya nggak paham maksudnya. Tapi kok merinding ya? Memang pernah mbaknya itu apa, Mbak Ajeng ke orang pintar lagi gitu? Sebenarnya saya itu pengen saya nyariin dulu orang temen ibu saya ngasih saya air putih itu, karena jujur aja waktu dari saya sakit itu sampai saya menikah, saya nggak pernah ngerasain badan sehat walafiat tuh nggak pernah. Jadi tiap hari itu pasti ada sakitnya. Misalkan saya jalan 500 meter aja itu saya itu udah ngos-ngosan, badannya panas gitu. Jadi saya nggak bisa melakukan kegiatan berat, tapi saya paksa terus setiap hari saya itu nggak bisa sama yang terang-terang kayak gitu, silau. Jadi rumah itu selalu gelap. Dan selama saya nikah sama suami saya itu kan saya punya anaknya agak telat ya, mungkin beberapa bulan, 8 bulan atau berapa baru isi. Itu saya itu selalu di dalam kamar dalam kondisi gelap. Waduh, berarti terang gimana? Kalau sekarang udah nggak semenjak melahirkan. Oh, udah hilang semenjak melahirkan? Udah nggak suka yang gelap-gelap gitu. Jadi dari anak saya auranya positif gitu. Jadi itu dulu selama beberapa bulan saya nggak pernah yang namanya keluar pagi kena sinar matahari, nggak pernah. Setiap hari tidak pernah. Jadi saya selalu di dalam kamar setiap hari. Jadi saya keluarnya itu malam. Jadi kalau saya janjian sama temen atau siapapun itu saya pasti malam, nggak pernah pagi. Dan pernah kepepet keluar pagi itu apa gitu loh, keluar itu kan nggak pernah kena sinar matahari. Ngelihat sinar matahari di bawah, bukan yang di atas gini ya, di bawah itu mata saya kayak ketusuk-tusuk kayak gimana? Panas atau tusuk jarum gitu loh. Oh, jadi sampai gitu ya, sampai sekarang ya berarti. Nah itu agak sembuhnya setelah saya melahirkan. Jadi kayak saya sekarang saya udah mulai punya teman, mulai gampang akrab sama orang itu semenjak saya punya anak, saya melahirkan itu. Nah, respons suaminya gimana tuh, Mbak? Ya alhamdulillah suami saya sih terserah mau gimana-gimana. Jadi kayak waktu dulu saya di dalam kamar suka gelap gitu ya, dia bisa aja. Nanti kalau misalkan pulang lampunya dinyalain, misalkan saya marah ya dimatiin lagi. Jadi bener-bener gelap, nggak ada pencahayaan sedikit pun. Jadi berarti rumah sekarang juga remang-remang gelap gitu. Kalau sekarang sudah enggak sih, semenjak melahirkan ya. Iya. Itu udah agak hilang, dan katanya kan kalau kena kayak gitu tuh ngelewati laut gitu kan bisa hilang. Nah, kebetulan saya pernah ke Lombok, ke Kalimantan. Ke Lombok itu kan saya naik kapal, jadi ngelewatin kayak laut besar lah istilahnya gitu. Pernah diganggu nggak waktu itu? Sering, jadi kayak terakhir kemarin aja anak saya itu kan mainan remote AC. Nah sama, karena dia suka, jadi kan remote AC kan suka cetat-cetit gitu kan, ada suaranya. Nah dia seneng, saya ambil baterainya gitu kan, terus dia gini-gini nggak nyala. Habis itu anaknya tidur. Pas jam 12.00 tiba-tiba AC itu nyala tutir gitu, tak lihat kok nyala, matilah aku ini gitu. Wah. Tak cek lagi si remote-nya, nggak nyambung baterainya, karena baterainya saya sain, anak saya sudah tidur. Jadi pas jam 12 persis
Terus ada gangguan lain nggak, Mbak? Dimanapun setiap saya pindah tempat pasti saya selalu diganggu kayak gitu. Kayak apa itu, pintu kamar mandi itu pasti buka tutup jedar-jedor kayak gitu. Saya pikir awalnya tempatnya yang ini, ternyata sayanya kan yang ditemplokin itu. Kok ngerasa? Kok maksudnya kok ngerasa yang nemplokin itu ganggu gitu? Nggak ganggu sih, cuma setiap saya pindah tempat dimanapun pasti saya selalu digangguin. Merinding aku, Ci. Jadi berarti kan bukan masalah tempatnya, berarti masalah sayanya. Dan semua elektronik di rumah saya itu jadi nyetrum karena mungkin terlalu negatif. Sampai bapak saya itu ngomong ke saya itu anaknya negatifan. Padahal sebenarnya yang saya omongin itu benar gitu. Respon orang tua? Nggak terlalu ngerti sih, soalnya saya dari lulus SMA saya masuk pesantren, lulus sekolah belum keluar ijazah saya minta surat kelulusan, langsung saya ngelamar kerja, ngerantau, habis itu sampai nikah pun pulang cuma buat nikah tok, habis itu pergi dah kayak gitu. Jadi jarang berkumpul sama orang tua, jadi sudah hampir 10 tahun. Nah, sebelum nikah lu berarti kan udah kerja ya? Iya. Nah, kerjanya tuh gimana tuh? Gelap-gelapan juga? Enggak sih, cuma kalau yang waktu sendiri aja, yang dimatikan lampunya. Ya itu saya ngalamin yang bener-bener si Indah ini ngalamin. Jadi saya itu dimusuhin satu kantor, kayak gitu, digosipin. Oke, jadi pesannya barangkali Mbak Iin nonton nih, apa nih pesannya? Nah, pesannya buat Mbak Iin, kita sudah sama-sama legowo, kemarin juga sudah sempat bicara. Saya legowo, sampean juga legowo. Saya juga sudah minta maaf kalau saya punya salah. Nggak ada dendam apapun. Ya, semoga kita baik-baik aja. Saya juga minta maaf karena dulu pernah nyampurin si Lulur mbaknya yang ngebuat penunggunya marah, yang sampai saat ini mungkin masih nempel di saya. Semoga Mbak maafin saya dan saya juga udah maafin Mbak. Semoga kita sama-sama bahagia dengan kehidupan masing-masing, sudah berumah tangga, sudah punya anak masing-masing. Ya sama-sama legowo aja. Tapi sebelumnya itu memang Mbak Iin kalau udah cerita itu tahu ya legowo memang sebelumnya ya? Apa marah atau apa enggak? Maksudnya waktu kejadian? Iya, waktu kejadian pastinya dia marah ke saya, pastinya. Karena dari kejadian itu saya sebenarnya sih nggak niat untuk teman-teman aku ada masalah sama ini, kamu harus musuhin dia, kamu harus laprak dia. Enggak, saya cuma ngerasa kok kamu kayak gini sih, kamu sudah tak tolong, kamu nggak punya temen tak temenin, bajumu kuno-kuno tak pinjemin bajuku, tiba-tiba kok kamu suka sama orang yang aku suka, bahkan aku cerita sama kamu setiap hari, aku lagi kesemsem, kok kamu tega gitu ke aku gitu. Ya dah, ini kesimpulannya diambil pesan-pesannya apa dari cerita ini? Ya pertama, jangan menghakimi orang lain walaupun yang dia lakuin nggak benar. Yang kedua, nggak usah ikut campur urusan orang lain walaupun itu dia maksudnya ke diri kita lah. Maksudnya misalkan dia ngelakuin hal nggak benar ke diri kita, ikhlas aja, nggak usah dibales, nggak usah diapa-apain, nggak usah diributin, ikhlas aja. Terus masalah luluhnya tadi, nggak usah ganggu gitu ya? Ya maksudnya ya itu tadi, maksudnya walaupun dia nggak baik ke saya, masalah luluhnya tadi ya kita nggak usah berusaha ikut campur harusnya, karena kenanya ya ke diri kita sendiri. Jadi pamit undur diri dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.